di ruang virtual ini. Kita berjumpa dalam keadaan sehat. Hal ini patut kita syukuri ya, Suster, Bapak, Ibu, apalagi di tengah maraknya berita bahwa ada mutasi terbaru dari virus corona ini. Kita berdoa semoga hal ini tidak sampai menyebar di negara kita, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, bisa berjumpa kembali dengan teman-teman. Kebetulan kalau untuk di SMP yang saya ajar, ini belum ada pembelajaran tatap muka Bapak Ibu Suster, sehingga sangat rindu dengan anak-anak. Baik, Suster, Bapak Ibu yang terkasih, untuk perjumpaan pagi ini, kami mohon kesediaan dari Ibu Ika untuk membuka dengan doa pembuka. Ibu Ika? Siap. Baik, selamat datang Ibu Rini. Ini sudah ada Ibu Rini. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Rini sudah hadir. Baik, kami persilakan Ibu Ika untuk membuka dengan doa. Suster, Bapak Ibu, marilah kita awali pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas hari baru yang masih boleh kami alami, hari baru yang kau percayakan kepada kami. Terima kasih pula atas kesehatan, kebersamaan, kebahagiaan, bersama dengan semua orang yang kami jumpai hari ini. Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa yang sudah kami perbuat, baik melalui pola pikir kami, melalui ucapan kami, maupun tindakan kami, yang semuanya itu tidak berkenan bagimu. Kami percaya Engkau akan mengampuni semua dosa dan kekurangan kami, karena Engkaulah Allah yang Maha Pengampun. Bapa, kami mohon bimbingan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hari ini, agar hari ini kami dapat melaksanakan semua tugas dan aktivitas kami dalam keadaan baik, sehat, dan hasilnya sungguh berkenan bagimu. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang hari ini mengikuti kegiatan PAS, kiranya Engkau mendampingi, melindungi anak-anak kami, berikan pencerahan pikiran hati mereka, agar mereka dapat melaksanakan dan mengerjakan soal-soal PAS juga dengan baik. Kami mohon berkat-Mu pula ya Tuhan atas kegiatan kami dari pagi hingga siang nanti. Semoga apa yang kami bicarakan, kami lalui bersama hari ini, sungguh hasilnya nanti baik bagi sekolah-sekolah kami masing-masing. Doa ini ya Tuhan, kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Ika. Oke, sama-sama. Baik, Suster, Bapak, Ibu, kita akan menyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya. Silakan Pak Ranto untuk memutarkan lagu Indonesia Raya.
Mbak Rina masih unmute, Mbak Rina. Baik, terima kasih Pak Ranto. Baik, Suster, Bapak, Ibu, untuk menambah semangat kita pada pagi ini, kita akan kembali beryel-yel bersama di awal perjumpaan ini. Maka kami mohon untuk Suster, Bapak, Ibu meng-unmute ya perangkatnya supaya kita bisa yel-yel bersama, supaya saya bisa mendengar semangatnya untuk pagi ini. Baik, silakan Pak Ranto, kita putar yel-yel kita. Mari Suster, Bapak, Ibu. Literasi unggul berkarakter. Wah, luar biasa. Sekali lagi ya Suster, Bapak, Ibu. Kalau tidak 2 kali tidak afdol. Luar biasa. Terima kasih Suster, Bapak, Ibu. Baik, Suster, Bapak, Ibu, pada perjumpaan kali ini kita masih bersama dengan coach kita tercinta, Suster Luciana, ya, dari SMP Bunga Mawar, untuk FGD coaching klinik pada pagi hari ini hingga siang nanti. Kita diberikan waktu sampai dengan pukul 1 siang, kita bisa memanfaatkan waktu kita semaksimal mungkin untuk berdiskusi terkait dengan pengembangan kurikulum yang sudah Bapak Ibu laksanakan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Apabila nanti ada kendala ataupun kesulitan yang dihadapi, silakan kita bisa berdiskusi di tempat ini, bisa saling memberikan masukan, bisa saling memberikan arahan. Di sini juga sudah hadir Ibu Rini, perwakilan dari pengurus Yayasan Kanisius. Nah, sehingga nanti mungkin Ibu Rini bisa membantu para Bapak Ibu kepala sekolah dan juga instruktur ini. Begitu. Ya. Baik, untuk itu sebelumnya saya mohon maaf karena pada minggu ini sekolah kami sedang mengadakan PAS dan kebetulan saya adalah wali kelas dan wali kelas diminta untuk mendampingi karena kami PAS secara online sehingga kami diminta untuk setiap waktu mengingatkan siswa dan nanti saya juga akan ada meeting dengan anak-anak kembali. Jadi kalau misalkan tesnya 2 kali, meetingnya 2 kali, Suster, Bapak, Ibu. Sehingga saya harus on standby untuk mendampingi kelas di jam 7 tadi sampai dengan jam 12 nanti. Sehingga mungkin saya bisa kembali bergabung sekitar pukul 12 lebih 10 atau lebih 15 menit. Jadi saya mohon izin dari awal untuk hal ini dan saya mohon maaf atas keterbatasan kami dalam mendampingi karena sebagian besar rekan-rekan juga saat ini sedang rapat POP terkait dengan hasil kemarin rapat dari Jakarta. Ya, kita harap semoga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga kami harap semoga hari ini jaringan lancar semuanya, baik dari Nias maupun dari Jawa. Karena saya lihat ini mendung-mendung dengan selingan agak-agak cerah sedikit ini. Baik, untuk itu waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Suster Luciana sebagai coach kita pada pagi hari ini. Silakan Suster Luciana, terima kasih Suster, Bapak, Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Rina yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bersama-sama dengan kita dalam virtual ini untuk mendalami kembali tentang nilai-nilai dan naskah serta nanti pada pengembangan kurikulum yang akan kita susun dalam FGD ini. Pertama, selamat berjumpa kembali dalam FGD ini. Tentu ini adalah hari-hari yang bisa kita katakan menyenangkan dan juga bisa kita katakan melelahkan. Mengapa? Karena dalam situasi yang padat, tentu kita juga dibebani dengan tugas-tugas sekolah kita, di mana ada yang sudah memulai PAS,
Kalau kami di NIAS masih dalam proses pembelajaran pagi dan juga kegiatan sore. Jadi di NIAS itu sudah pembelajarannya sudah mulai aktif walaupun pembelajaran tatap muka terbatas. Namun demikian pada pertemuan ini kita harus senantiasa berjuang dan bersemangat dalam mensukseskan POP kita agar nanti apa yang menjadi tujuan kita yakni untuk mengembangkan nilai-nilai di sekolah kita masing-masing dapat terwujud dengan baik. Dalam pertemuan minggu kemarin, kita telah dipandu oleh beberapa narasumber kita tentang naskah akademi yang sudah kita susun bersama di masing-masing sekolah. Kemudian kita diberi draft untuk menyusun pengembangan kurikulum. Namun di bagian-bagian yang di naskah akademik kita tentu dikatakan bahwa naskah akademik tidak ada yang baku. Tapi di naskah akademik itu mencakup nilai-nilai yang memang kita gali dari sumber-sumber spiritual, kemudian sejarah sekolah, yayasan, dan budaya lokal. Di naskah akademik seperti yang disampaikan kemarin, kita mencoba memisahkan yang mana akan menjadi nilai-nilai, kemudian di naskah akademik itu di situ mungkin ada yang bagian teknik, mungkin nanti bukan berarti kita hapus, tapi bagaimana kita memilah untuk memasukkannya nanti dalam kurikulum, dalam pengembangan kurikulum. Jadi di sini ditekankan kepada kita bahwa bagaimana kita nanti di naskah akademik nilai itu bisa menjadi landasan atau fondasi dalam pengembangan kurikulum kita, yakni kurikulum Luber, yang strukturnya yang disampaikan kemarin adalah bukan struktur mata pelajaran, tapi namanya struktur teladan. Walaupun dalam paparan kemarin kita mungkin sebagian ada yang sudah memahami, mungkin sebagian mungkin masih dalam keadaan yang memang masih bingung. Nah, pada kesempatan ini kita mencoba berdiskusi bersama, walaupun saya nanti sebagai coach, tapi dalam tanda petik saya juga sebagai kepala sekolah yang juga sedang belajar dalam pengembangan kurikulum. Namun diskusi kita ini tentu akan membantu kita satu sama lain bagaimana proses pengembangan kurikulum yang akan kita lakukan di tempat kita masing-masing. Tentu landasan kita adalah naskah akademik yang dimana nilai-nilai itu nanti akan dikembangkan kembali dalam pengembangan kurikulum kita. Demikian hantaran saya. Mungkin kita masuk dalam diskusi, mungkin sistemnya kita akan buat dalam sistem diskusi terbuka, dipersilakan, tidak ditentukan yang mana yang akan duluan, tapi siapa yang mau duluan dipersilakan, kita terbuka, saling membantu satu sama lain, sehingga nanti dalam mengerjakan pengembangan kurikulum kita bisa terlaksana dan tercapai sesuai dengan harapan kita. Sekian, bagaimana ada yang mau memulai untuk menyampaikan apa yang menjadi yang sudah disampaikan kemarin naskah, apakah memang sudah dipilah, kemudian apakah dalam naskah nanti dalam pengembangan kurikulum sesuai dengan draft yang
disampaikan kemarin, apakah mungkin ada yang sudah mencoba, lalu apakah sudah dipetakan yang naskah akademik berbasis nilai kemarin seperti yang disampaikan oleh narasumber kita. Dipersilakan kepada kita yang ada dalam virtual ini, kepada Bapak Ibu. Apakah ada yang mau duluan? Ini kita forumnya diskusi terbuka ya. Mungkin lebih enak kalau misalnya menunjuk yang, saya duluan. Atau bagaimana kesepakatan kita bersama? Dari SMP Surakarta. Ya, Suster. Ya, mungkin bisa berbagi bersama kita mengenai naskah akademik seperti apa, seperti apakah sudah mulai rampung atau seperti sudah dipilah atau seperti apa? Oh ya, begini, ya. Suster. Terima kasih. Ini berkali-kali pertemuan dan kita juga buat draft banyak ya dari satu sambil mencari, kemudian menunggu masukan dari teman-teman. Dan yang pertama dulu kan malah saya membuatnya sudah seperti itu ya, kurikulum ya, draft kurikulum. Kemudian ternyata itu malah kebablasan. Maksudnya seharusnya tidak sampai ke situ dulu. Sehingga dari terakhir kita bertemu dengan seperti yang diberitakan oleh Pak Heri kemarin, Pak Heri kemarin, maka kita sudah mulai tadi memilah dan memilih ya, Suster ya. Jadi proses kami ini memilah dan memilih mana yang harusnya naskah akademik dulu, yang itu nanti akan menjadi basis dari pembentukan draft kurikulum. Jadi yang kami lakukan itu, Suster, seperti petunjuk yang kemarin. Sambil tetap menunggu kiriman buku dari Mas Hendy yang kemarin saya minta pinjam 2 itu dikirimi, yang penasaran karena saya isinya, karena saya browsing kok isinya nggak lengkap, mau ke Gramedia Jogja nggak ada waktu ya, Suster ya. Dan juga bukan alasan, tapi yang benar-benar kesibukan semuanya harus selesai di bulan Desember. Saat ini juga novena dan PAS yang kami kerjakan juga seperti bulan tadi, share, kemudian mengingatkan anak-anak dan seperti itu. Tetapi yang hubungannya dengan pembuatan naskah akademik seperti itu, Suster, kan kita nyunsel, kita sudah sharing berkali-kali dan kita sampai hampir hafal ya semua dari tipe-tipe sekolah itu. Dan saya senang sekali ternyata di Muntilan ada seperti itu, yang Bu Ika seperti itu, Wonogiri, kemudian Marsudirini yang notabene kita hanya berjalan sekian menit saja juga ternyata ada juga perubahan dan juga masukan-masukan yang baik untuk kami. Jadi itu, Suster, kalau kita share lagi ya isinya akan masih seperti kemarin, Suster. Ngaten ya, Suster ya. Langkahnya sudah mulai semakin jelas memilah dan memilih itu naskah dan draft kurikulum. Demikian, Suster. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Christine atas sharingnya bersama. Memang yang kita sadari bahwa awalnya kita menjadi pada awalnya bingung ya seperti apa. Karena kami juga pada awalnya merasa bingung. Namun memang pada yang kemarin ketika disampaikan ini loh yang menjadi teknik dan yang menjadi nilai. Nah, mungkin memang waktu yang diberikan kepada kita itu sangat singkat ya. Tentu kita juga mengalami yang sama. Tapi terima kasih kepada Ibu Christine atas usaha-usaha yang sudah dibuat sambil menunggu buku dari Pak Heri atau Mas Hengki. Pelengkap itu ya, Suster ya, untuk penasaran mengembangkannya yang itu loh, Suster. Permainan yang kita mau 2 etnis kita gabungkan gitu. Padahal di yang draft kurikulum malah kita juga sudah masukkan yang inklusif, bahkan jam-jamnya sudah masuk semua. Ternyata masih terlalu cepat gitu loh, bukan, harusnya belum ke situ dulu. Ya, Suster, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin nanti yang itu jangan dibuang, Ibu, tinggal nanti memindahkannya ke draft pengembangan kurikulumnya. Perlukah saya share, Suster? Ya nggak usah ya, Suster. Yang kemarin sudah tak share berkali-kali. Oh iya. Boleh ya, boleh tidak, terserah Ibu.
Yang mana yang baik? Enggak kan kalau yang pertama dulu itu saya sudah sampai waduh sampai ke pengesahan ya sesuai daftar isi, terus sudah saya pilah-pilah. Jadi isinya nanti akan kalau kita juga waktunya mungkin akan lebih baik untuk apa suster diskusi, kita punya masalah apa, minta masukan dari sekolah lain. Nanti kalau share lagi, saya terangkan lagi, isinya sama, suster. Begitu ya, suster? Iya. Terima Kan tinggal kasih, suster. memilah yang ini bagian core value, yang naskah akademi, yang mana yang akan menjadi pengembangan kurikulum. Benar, sudah kami pilih core value yang yaitu sudah semua, dan dari Kanisius juga sudah lengkap. Terima kasih Bu Rini yang sudah memfasilitasi ya dengan demikian hebatnya untuk kami dari Kanisius. Demikian, matur nuwun. Ini kebetulan Bu Rini depannya juga ada AS-nya ya, sama seperti saya. Namanya singkatannya ATTS. Demikian, suster. Terima kasih. Bu Rini mungkin ada masukan? Iya. Kalau ada masukan dari Ibu Rini dipersilakan, karena ini sehati sejiwa karena di depannya AS, Ibu AS Christine, Ibu AS Rini. Jadi ada kontak batin. Waduh, kontak batin. Telepati. Mungkin apakah bisa Bu Kris untuk ditayangkan saja mana yang dipilih untuk naskah akademik? Oh begini, baik sebentar. Yang untuk yang masuk ke naskah kurikulum di Iya, sudah. Ini contohnya, coba ya. Aduh, semoga. Apakah yang ini? Sudah terlihat, ya? Sudah terlihat jelas, ya? Ya, maksudnya ini, yang dari awal tuh kita malah kecepatan ya. Mungkin kita gabung-gabungkan, ini yang dari ini. Kemudian ini kan pastinya yang atas kami hilangkan semua dulu, ya. Kan kita belum. Nah, yang begini-begini kan kita hilangkan dulu. Ini sudah saya hilangkan, cuma filenya belum saya simpan tadi, belum tak buka lagi. Yang jelas dulu pertama kita waduh, kita sampai saat itu pokoknya yang penting kita tuh bergerak gitu ya. Kita benar-benar juga berpikir. Saat itu kita sudah sampai kita kan juga sekolah inklusi ya, ini tak buat cepat aja ya, kita sudah sampai ke menjelma seperti ini, tapi terus kemudian kami sesuaikan juga karena kita juga kurikulum merdeka ya, maka semuanya kita sesuaikan seperti itu. Ini sampai bawah sampai contoh RPP juga. Itu Bu Rini yang sebelumnya, tapi terus kemarin hari pertemuan terakhir saja kita sudah mulai ke hanya naskah akademik. Terus tadi juga diberi tahu Bu Jumi bahwa mana-mana yang harus diubah itu sudah kami hilangkan semua. Yang kami ingin seperti yang kita terangkan hari Sabtu ya. Sabtu itu sudah kita terangkan semua untuk yang kita mengutamakannya pada permainan tradisional itu Bu Rini, yang kita akan ambil bak sodor, kemudian batik, dan itu akan kami implementasikan semua dalam semua pembelajaran dan juga ekstrakurikuler, dan itu sungguh yang akan kami kembangkan, yang nanti akan kami gabungkan yang dari kita coba bukunya Neo Joyland itu. Begitu Bu Rini, matur nuwun. Iya. Saya bisa menanggapi, Suster? Iya, boleh. Silakan Ibu. Bu Kris, yang ditayangkan tadi kelihatannya itu KTSP sekolah. Nah, makanya yang itu saya matur itu sudah kami hilangkan. Saya dulu. Ya, yang satunya lagi. Tulisan akademik itu kaitannya dengan nilai-nilai dasar Kanisius. Mungkin pengantar dulu ya, pengantar. Sudah kemarin Sabtu kami tayangkan. Nilai-nilai dasar Kanisius. Sudah. Nilai Santo pelindung kita. Iya, tak ini ya Bu, yang ini ya coba. Ya. Kemudian ini yang ini kelihatan Bu, yang ini. Yang ini, J? Ya. Nah, yang ini toh yang jenengan maksud Bu Rini, J. Ya, ini toh. Kami juga makanya sama perubahannya. Yang tadi itu KTSP. Yang ini toh, yang ini yang dimaksud Bu Rini, J. Sudah. Sampai dengan yang terakhir adalah pembelajaran berbasis abad 21. Hanya itu saja. Iya, makanya ini sudah. Itu unsur naskah kurikulum. Ternyata kemarin di antara kita ada yang nyampur antara naskah. Iya. Ini Bu Rini yang itu juga sudah kami pilah-pilah, ini sudah kami ambil semua. Nanti tinggal ngaten toh, J, yang dimaksud. Ya. Ini toh, J. Ngaten saya stop share.
Ini yang ada Ignatian, ada itu sudah semua. Kami sudah buat itu. Ngaten? Yang ini, nih Kanisius, ngaten tahu Bu? Ya. Itu tadi yang saya maksudnya bahwa saya membandingkan yang kita buat dulu, kemudian sesudah mengikuti POP ini dan perkembangannya. Ngaten Bu Rini. Saya stop ya. Ditambah dengan pembelajaran abad 21. Iya, oke. Itu ya saya maksudkan bahwa perbandingannya, matur nuwun Ibu. Terima kasih, Suster. Baik, terima kasih Ibu Rini, terima kasih Ibu Kris. Tentu nanti dalam virtual ini kebetulan kan ada yayasan, pasti juga akan membantu kita. Kebetulan kan Ibu Rini yang pasti lebih mengenal apa yang akan dibuat di yayasannya sendiri. Yes, baik, terima kasih Ibu Rin. Kita ke sekolah berikutnya, mungkin ke Wonogiri ya. Mungkin seperti apa yang sudah dibuat setelah kita melakukan dinamika FGD pada hari Sabtu yang lalu. Baik, Suster. Ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, Suster dan Bapak Ibu semuanya. Berkah dalam. Kami akan mencoba untuk share apa yang kami lakukan. Begitu, nggih. Mohon maaf. Kami bersama Burus dan Dewan Guru yang ada, itu kami melengkapi apa yang diberikan dari draft Pak Hendy pada waktu Pak Heri di hari Sabtu yang lalu. Hari apa ya itu ya? Hari Sabtu ya, nggih. Hari Sabtu, nggih. Baik. Seperti ini kurikulum. Mohon maaf nggih, apa yang saya melaporkan apa yang kami lakukan begitu nggih, antara benar atau tidak nanti mohon masukannya. Sampai bingung gitu. Landasan teori yang ada di sini kami masukkan spiritual, yaitu nilai-nilai dasar Kanisius ada 5, kedisiplinan, kemudian keunggulan, kepedulian, kejujuran, dan kemerdekaan. Ini seperti yang hari Sabtu kami lakukan untuk menceritakan atau mengungkapkan nilai-nilai yang harus kami lakukan untuk kita perjuangkan terus-menerus, seperti itu. Kemudian dari 5 nilai yang sama dengan Kanisius sesama Yayasan Kanisius, kami masuk ke berikutnya, Petrus Kanisius, kemerdekaan, kejujuran. Bentar, ini komputer. Nilai-nilai spirit Petrus Kanisius. Kami menandaskan bahwa Petrus Kanisius ternyata itu orang yang sangat peduli terhadap keadaan pada waktu itu, dan mereka dekat dengan kaula muda, maka lebih cenderung untuk bergerak di bidang pendidikan. Nah, di sini nilai-nilai yang kami ambil dari Kanisius di sini adalah seorang yang gigih, ya, kemudian juga jujur, ini gigih, berani, setia untuk melakukan segala sesuatunya, terlebih di dalam dunia pendidikan, mendampingi kaum muda. Maka di sekolah kami pun akan berusaha untuk di kurikulum Merdeka Belajar, kami mengaitkan dengan UAP, yaitu mendampingi kaula muda. Lalu nilai-nilai dari Santa Ignatius Loyola, di sini juga menjadi dasar dari pemikiran kami, bahwa apa yang terjadi dalam riwayat hidup ataupun keseharian Santo Ignatius Loyola di sini perlu kami teladani dari segi religiusnya. Begitu dekat dengan Tuhan, begitu dekatnya dengan kasih Allah, sehingga segala pekerjaan senantiasa direfleksikan untuk mensyukuri dan melakukan segala sesuatu menjadi lebih baik. Sehingga di dalam
pekerjaan kami ataupun SMP Kanisius Wonogiri berusaha untuk kebiasaan hidup doa yang berkelanjutan dan juga kepekaan terhadap roh dan kesungguhan untuk mencari kehendak Tuhan di dalam hidup. Kita mencari gerak dari kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Bentuknya dengan membiasakan merefleksi segala pekerjaan yang sudah kita lakukan. Untuk para siswa merefleksi apa yang mereka terima atau mereka pelajari lewat pembelajaran itu. Kemudian yang berikutnya nilai-nilai keutamaan sekolah. Di sini yang kami ambil garis merahnya atau benang merah dari segala tokoh yang ada adalah memiliki kepedulian. Bagaimana stakeholder di situ kita harus memiliki kepedulian, baik kepedulian antar guru, siswa, ataupun kita keluar. Jadi di sini peduli kepada sesama, baik intern dan ekstern, begitu. Untuk peduli pada sesama, program yang sudah kami lakukan adalah dengan program 5 roti 2 ikan. Dan juga subsidi silang, kemudian pemberian bunga tabur untuk keluarga yang meninggal, ataupun tali kasih untuk keluarga yang atau siswa yang sedang sakit. Kemudian secara kepedulian tadi kami juga harus memperhatikan kaum muda. Ini kaum muda yang harus kita perhatikan baik secara ekstrakurikuler, kurikuler maupun kokurikuler, sehingga berusaha menumbuh kembangkan kaum muda melalui penanaman nilai dan sikap-sikap hidup yang ada melalui kegiatan OSIS, pramuka, PMR, retret, rekoleksi, dan lain sebagainya untuk membiasakan karakter yang harus kita tanamkan. Yang kedua, religi. Mohon maaf itu nilainya nomor-nomorannya agak rancu, maksud saya begini. Ya, ini kepedulian itu yang B itu ikutnya berarti 1, A1 tanda kurung. Nanti kami betulkan lagi. Begitu, nggih. Saya lanjut saja. Kemudian religinya. Ke religi kita biasa membiasakan bina iman, rekoleksi, tugas kur di gereja, dan sebagainya. Landasan yang lain adalah landasan filosofi. Kami mengambil landasan filosofinya adalah tokoh pendidikan nasional, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro, dengan semboyannya ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangkon karsa tuturi handayani. Di sini hanya kami berupaya untuk memilah tadi ing ngarsa sung tulodo itu maksudnya apa, kemudian penerapannya bagaimana. Di sini bagaimana kita, ya, setiap anak itu pasti punya cita-cita. Mereka ingin mewujudkan cita-cita tersebut karena melihat seorang tokoh. Nah, sehingga kita di depan guru itu juga memotivasi kita punya cita-cita dan menjadi panutan untuk anak-anak senantiasa termotivasi untuk mencapainya. Ing madya mangkon karsa artinya di tengah kita bekerja sama, baik guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, untuk mencapai suatu tujuan dalam arti proses belajar. Yang ketiga, tuturi handayani. Di sini yang kami sasar baik guru itu kita tetap tuturi handayani kepada para siswa yang tentunya sudah sejalan seperti yang kita kehendaki, dan khususnya pada orang tua. Orang tua kita ajak kembali, kita sadarkan bahwa apapun yang terjadi untuk pendidikan, orang tua harus tuturi handayani, baik mendampingan maupun keuangannya. Itu. Kemudian untuk pemikiran tokoh pendidikan lokal di Wonogiri, yaitu Raden Mas Sahid, atau kalau Bapak Ibu mengenal itu Samber Nyowo.
Nah, dengan sejarahnya yang nanti bisa dibaca sendiri, nah, begitu kepahlawanan yang gigih, begitu dia harusnya menjadi raja yang tinggi, tetapi karena sesuatu hal dia hanya menjadi prajurit. Maka nilai-nilai yang bisa kami ambil dari peristiwa itu adalah rela berkorban. Ya, apa itu sehidup semati rela berkorban, melakukan apapun untuk membela suatu kebenaran di sini, karena dia itu posisinya harusnya tinggi, tetapi karena sesuatu hal tidak menikmati keindahan di situ. Kedua, kerja keras. Nah, bagaimana Raden Mas Sahid berupaya untuk menuntut atau membela suatu kebenaran dengan bekerja keras di sini, sampai dia harus lari dari kerajaan untuk berlari ke Wonogiri yang sekarang menjadi Selogiri ini. Kemudian rasa solidaritas. Nah, di sini bisa kita contoh perlakuannya, bahwa ternyata Raden Mas Sahid bersama para pangeran ataupun krunya itu bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, solider pada orang-orang kecil. Yang keempat, rasa loyalitasnya. Nah, loyalitas untuk merungkepi suatu tujuan atau yang dikehendakinya itu ternyata benar-benar tinggi. Nah, inilah yang akan menjadi semangat kami untuk membuka kembali semangat Bapak Ibu guru, siswa, dan orang tua untuk menghidupi SMP Kanisius Wonogiri. Kemudian landasan sosiologis atau antropologisnya, ya sosiologisnya di sini kami berupaya untuk menjawab tuntutan perubahan sesuai dengan zamannya, yaitu pembelajaran abad 21 yang harus mengedepankan dengan teknologi yang baru, yaitu pembelajaran komputer dan lain sebagainya. Sehingga pembelajarannya kami lebih membangun masyarakat berbasis keterampilan, atau siswa kita lebih ke life skill, sesuai dengan keadaan anak dan keadaan daerah. Kemudian budaya yang kami angkat, nah ini masih saya blok hijau, karena memang kami masih mencari referensi, ternyata salah. Nah, tari merak ini bukan dari Jawa Tengah atau dari Wonogiri, tetapi ini dari Jawa Barat. Kemudian yang terkenal di Wonogiri, tari kerincing Wonogiren, ternyata ini juga bukan dari Wonogiri, tetapi hanya kreasi saja, sehingga yang ada itu adalah ketek ogleng. Dan pagi tadi kami sudah berupaya mencari sumber, tetapi belum bisa memasukkan ke draft ini karena waktu, nggih. Jadi ini tari yang kami ambil adalah ketek ogleng. Ya, nilai-nilai yang kami dapat dari permainan ketek ogleng adalah yang pertama, semangat untuk perjuangannya, juga mencari inovasi, trik-trik apabila mendapat serangan, juga menjadi kerja keras dan peduli kepada yang lain, nyambung dengan samber nyowo. Kemudian keterampilan yang kami prioritaskan adalah yang mengolah hasil bumi daerah setempat, yaitu Wonogiri. Dengan segala permasalahannya, Wonogiri ini penghasil ketela, pohong, ya singkong, tetapi tidak bisa mengolah dengan cara yang sangat menarik. Nah, dalam gambaran benak kami para guru, di sini life skill-nya akan kami masukkan di dalam bentuk pembelajaran tata boga, itu olahan dari singkong dengan kreativitas yang tinggi dan juga dengan memanage ataupun kewirausahaannya. Namun mohon maaf belum sempat kami urai sedetail itu, ya. Kemudian kami berpindah ke landasan iptek.
Seperti halnya untuk perkembangan zaman, sekolah harus mengikuti di dalam perkembangan abad 21 serta menyongsong Indonesia Emas 2045 atau REF 4.0, bahkan Society 5.0. Mohon maaf, saya nanti juga malah minta referensinya ini, nggih. REF 4.0. Ini belum kami peroleh. Kegiatan yang dilakukan dapat melalui kegiatan kurikulum, berarti ada pembelajaran TIK dan ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya pilihan juga pembelajaran TIK. Kemudian landasan psikologis pendidikan adalah 4 teori ini ada. Teori kognitif itu berarti mementingkan proses daripada hasil. Teori behavior itu memberi stimulus berkali-kali untuk meningkatkan hasil yang baik. Kemudian teori belajar konstruktivistik ya, itu adalah menggabungkan. Ya, di sini berarti mengembangkan kemampuan siswa untuk berani mengajukan pertanyaan, untuk membantu siswa mengembangkan pengertian konsep yang sudah diterima, atau bahkan mengembangkan kemampuan siswa agar menjadi pemikir yang mandiri. Nah, kemudian teori yang keempat adalah teori belajar neuroscience. Di sini neuros berarti saraf otak. Maka pada bentuk yang ada, pada pembelajaran lebih mementingkan, lebih mengoptimalkan sistem saraf atau otak itu sehingga siswa dapat optimal menggunakan otak dalam berbagai bentuk sehingga dia punya keberanian untuk membarui ide, kreativitas, inovasi, dan proses pembelajaran baik guru maupun siswa. Kesimpulannya, dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar di SMP Kanisius Wonogiri, maka kita harus mengkolaborasikan keempat teori belajar di atas dengan melihat situasi dan kondisi yang ada. Kemudian untuk rumusan misi saya kira sama untuk Kanisius, Yayasan Kanisius, cuma yang beda pasti di tujuan sekolah. Kami lebih mengarah lebih ke mengembangkan 8 standar. Di standar isi harus bagaimana, standar proses harus bagaimana, standar itu seperti itu. Ini. Kemudian model kurikulumnya sama sekali kami masih mengalami kesulitan. Yang dikatakan Pak Hendi harus bersumber pada modul 8. Sampai hari ini saya dengan Burus dan guru-guru yang ada belum menemukan modul 8 itu yang mana. Semoga nanti dari coaching klinis ini saya mendapatkan hal tersebut. Kemudian tujuan pendidikan dari Gereja Katolik. Nah, ternyata pendidikan dari Gereja Katolik itu harus menanamkan nilai-nilai Injili, diterjemahkan dalam konteks pendidikan sebagai karya kerasulan gereja, menjadi fokus utama karya pendidikan Katolik. Nih, sumbernya ada, kami ambil juga dari Konsili Vatikan. Lembaga pendidikan Katolik selalu berjuang untuk menggabungkan antara karya dengan pemakluman Injili yang secara eksplisit, begitu. Kemudian sumbernya ada, ini sudah dibantu oleh Bu Rini kemarin. Kemudian tujuan pendidikan nasional atau diambil IAIMS, ternyata semuanya ada nggih di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tertera pada alinea keempat. Di batang tubuhnya tertera pada pasal 31 ayat 1. Di Pancasilanya tertera di sila ke-5. Kemudian dalam bentuk ini maka
dalam Merdeka Belajar merupakan konsep yang dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing, sekaligus siswa menjadi Pancasilais, atau istilahnya di dalam keadaan itu menjadi ya Pancasilais. Sampai di situ untuk tujuan pendidikan sekolah, goal dari visi misi kami belum sampai berpikir ke situ, belum mengerjakan ke situ. Tujuan pembelajaran ini juga belum kami olah sampai di situ. Hanya hari Sabtu saja kami bisa bertemu, hari Minggu belum sempat untuk bertemu. Demikian itu Suster, Bapak Ibu semuanya, apa yang bisa kami kerjakan dan belum kami kerjakan. Mungkin nanti ada saran yang ada. Mungkin Bu Rusmiati akan menambahkan, monggo. Baik, monggo Ibu Rusmianti. Baik, Suster, Bapak Ibu, saya kira yang disampaikan oleh Bu Ani tadi sudah lengkap, karena kemarin memang kami bekerja sama sampai sore hanya untuk tadi yang budaya budaya yang kesenian tadi, yang tadinya tari merak memang mau diganti dengan tari ketek obeng, itu saja. Dan kami memang baru mencari referensinya. Terus tadi karena saya juga harus mengajar itu, maka belum sempat untuk dimasukkan dalam ini naskah kurikulum. Demikian Suster, Bapak Ibu yang mungkin bisa saya tambahkan. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Ani dan Ibu Rusmianti. Ini sudah sampai pada landasan-landasan dalam pengembangan kurikulum ya. Tinggal nanti masuk model kurikulum. Baik, terima kasih atas kerja kerasnya. Mungkin ada tanggapan dari Ibu Rini? Suster, mungkin yang Kanisius dulu, Suster. Oh ya, Kanisius yang lain ya. Oh, nanti setelah itu dirangkum aja biar tidak terlalu lama. Nah. Oh ya, baik, ke SMP Raden Patah. Terima kasih, Suster. Ya. Mohon izin share. Ya. Sudah kelihatan, Suster, Bapak Ibu? Sedang, ya sudah Ibu. Mungkin diperbesar sedikit lagi. Sudah? Ya, sudah Ibu. Baik, Suster. Ya. Bapak Ibu, saya mencoba share screen yang sudah kami buat. Bab 1, landasan kurikulum. Ini saya untuk landasan spiritualitas, saya menuliskan nilai dasar Kanisius. Ada 5. Kemudian untuk landasan filosofis, landasan filosofi saya ambil dari Ki Hajar Dewantoro. Sama. Ini. Kemudian lanjut untuk sosiologis antropologis saya masih mengambil dari jurnal, maaf bukan jurnal tapi dari Kompasiana yang saya tulis di sini, Bapak Ibu.
Untuk yang iptek belum. Kemudian untuk landasan psikologis, ini saya baru mendapat 2 teori kognitif dan teori konstruk. Oh, tapi belum saya tulis di sini. Saya baru mendapat 2. Sebetulnya ada 4 kalau tidak keliru. Kemudian masuk bab 2, saya menuliskan rumusan misi sekolah. Dan yang bab 3 ini belum. Lalu tujuan pendidikan ini yang sudah saya dapatkan ini, Suster, Suster, Bapak Ibu. Tujuan pendidikan nasional dari Undang-Undang Nomor 20 dan seterusnya. Ini tujuan pendidikan sekolah. Baru itu yang bisa saya sampaikan, Suster. Nanti masih banyak yang perlu saya lengkapi. Jadi dari hari Sabtu kemarin baru ini yang bisa saya tuliskan di naskah kurikulum sekolah. Begitu saja, Suster. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ika. Mungkin kita ke Stop dulu, nggih. Bambang Lipuro. Bambang Lipuro Kanisius kan? Ya, Suster. Dari Kanisius. Baik, dipersilakan. Terima kasih, Suster. Selamat pagi, Suster, Bapak, Ibu. Dari ini. Ya, ini nggak stop. Saya stop dulu. Nah, makanya stop share dulu. Ya, okay. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Suster, Bapak, Ibu, untuk naskah akademik dari SMP Kanus Bang Lipuro masih sama seperti dari Jumat kemarin yang dipresentasikan oleh Bu Erna. Mohon share screen, nggih. Bisa terlihat, Bapak Ibu? Bisa. Saged, nggih. Seperti yang hari Jumat, ini tidak ada perubahan, masih sama. Seperti ini. Maaf, sebentar. Yang pertama adalah pendahuluan, bab 1, pendahuluan, lalu 1 adalah latar belakang, sama, tidak ada perubahan. Lalu yang 1.1 adalah sejarah sekolah, sama, tidak ada perubahan juga. Lalu 1.2 adalah profil sekolah, seperti ini. Lalu langsung ke bab 2 tentang nilai-nilai keutamaan sekolah. Yang pertama adalah nilai-nilai dasar Kanisius. Yang pertama ada kedisiplinan, lalu keunggulan, kepedulian, kejujuran, dan kemerdekaan, sama juga. Lalu nilai spirit dari Santo Petrus Kanisius dan Santo Ignatius dari Yola juga sama. Seperti ini. Nilai-nilai budaya sekolah yang dihidupi sekolah sama juga. Yang pertama adalah, maaf, yang pertama adalah saling mengasihi, menolong, membantu, berdisiplin dalam bekerja dan belajar, lalu bekerja sama, berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan, kemandirian dalam bekerja dan belajar, penanaman nilai religius. Nilai-nilai utama sekolah juga sama. Yang pertama adalah memiliki kepedulian, peduli internal dan eksternal. Lalu yang kedua adalah sekolah ramah anak. Untuk di Kabupaten Bantul tahun depan dicanangkan sekolah ramah anak. Diharapkan setiap sekolah
merupakan sekolah ramah anak. Seperti ini. Dan kemarin hari Jumat itu kita juga sudah ada sosialisasi dari Dinas Bantul. Lalu yang ketiga adalah sekolah berbasis IT. Sama juga, memang kalau di sekolah kami itu seperti PAS, kita membuat sendiri menggunakan CBT. Kita membuat soal-soal sendiri mandiri begitu, karena untuk PAS kita tidak ikut di dinas karena memang tanggalnya mulai PAS itu tanggal 10. Sama seperti yang kemarin, Suster, Bapak, Ibu. Lalu yang terakhir adalah sekolah berbasis literasi. Ini juga sama. Demikian, Suster, Bapak, Ibu, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu atas sharing naskahnya Ibu ini. Mungkin nanti sebelum ditanggapi kita masuk ke sekolah berikutnya. Yang kan Muntilan, tinggal SMP Muntilan, dipersilakan. Terima kasih Suster Lucy dan selamat pagi Suster dan para ibu semua. Sepertinya hanya saya bapaknya di sini ya. Terpujilah di antara wanita, Pak. Iya, yang ganteng sendiri. Iya, betul. Betul. Kartininya lah. Mahal nih, mahal laki-laki. Bapak Ibu ada Pak Hartanto. Oh, Di antara wanita. Yang berdoa penutup itu Pak Hartanto. Pak Hartanto. Oh iya, Pak Hartanto ada. Oke, siap. Baik, kami jujur saja dari SMP Kanisius Muntilan, setelah kemarin kami mengikuti FGD yang pertama, dan itu kita sampaikan, lalu oleh Pak Heri kita diberi kerangka draft yang isinya cukup banyak itu. Kita memang dari SMP Kanisius Muntilan belum melanjutkan untuk pembuatan naskah kurikulum secara detail ya, karena memang sebelumnya kami mohon izin dari hari Jumat, Sabtu, dan itu kita memang persiapan, kami sedang dalam proses nih sekalian laporan kepada Bu Rini, SMP Kanisius Muntilan mengikuti kegiatan Lomba ESER Smart School Award 2021, dan kami ini sedang dalam tahap seleksi untuk masuk ke 10 besar, yang mana deadline-nya adalah tanggal 30 November ini dan 5 Desember untuk presentasinya. Maka kami memang agak memfokuskan diri ke sana. Tapi dari apa yang kemarin sudah kami buat naskah akademik, kemarin setelah disampaikan oleh Pak Heri, memang kami akui bahwa secara umum kami belum memetakan nilai-nilai yang ada. Maka saya mohon izin share screen sedikit. Ya. Maka kami baru sebatas untuk menyampaikan ya, kalau kemarin di gambaran kami mau mencoba membuat di dalam kurikulum dan pembelajarannya itu adalah pembelajaran kontekstual, tetapi kemarin sudah disampaikan oleh Mas Hendy bahwa kalau kontekstual itu masuk kota, sementara yang diharapkan itu di luar kota. Maka kami memang masih oke, berarti apa yang kemarin kita bayangkan itu masih coba kita atur ulang supaya bisa sesuai dengan yang diharapkan dari kurikulum luber yang dimaksud. Nah, kalau kemarin di pertemuan hari Jumat saya menyampaikan ada beberapa hal yang nanti menjadi bagian dari kekayaan SMP Kanisius Muntilan yang bisa kita masukkan di dalam kurikulum, itu kan kemarin baru sekedar ini apa kekayaan dan lain sebagainya, tetapi belum sampai ke nilai-nilai. Nah, kami memang baru sempat memilah dan ini pun belum sepenuhnya, nggih. Jadi apa sih nilai yang nanti bisa kita masukkan? Karena ketika kami melihat data yang dari Pak Heri itu kan memang cukup banyak
ketika nanti harus dimasukkan ke dalam keutamaan budaya, aspeknya apa, KD-nya, indikator. Nah, kalau kami tidak memiliki ini secara spesifik, tentu akan kesulitan. Maka kami memang kemarin baru sekedar melihat kembali naskah akademik yang sudah kami buat, lalu mencari ambil untuk nanti kami masukkan ke dalam perencanaan naskah kurikulum yang dibuat. Nah, dari yang ada di situ, yang baru kami ambil adalah ini, misalnya untuk kekayaan sejarah, perkembangan gereja Katolik di Pulau Jawa dan keteladanan para tokoh. Nah, nilai yang bisa kami lihat adalah menjadi teladan sendiri, kemudian pantang menyerah, keteguhan iman, kemudian tentang kekayaan kuliner. Kenapa kita harus belajar tentang kekayaan kuliner? Nah, selain secara spesifik tentang kulinernya, tapi kan ada juga nilai-nilai kreatif, bagaimana mengolah masakan, konsisten, terus mengembangkan diri, bagaimana yang tadinya mungkin tidak dikenal lalu menjadi kuliner yang sekarang terkenal dan bahkan menjadi kekhasan di Muntilan, misalnya seperti itu. Kemudian kebutuhan mengenal entrepreneurship ini adalah bertanggung jawab, disiplin, inovatif, dan nilai yang bisa diambil berikutnya tentang pembinaan rohani. Kegiatan-kegiatan kami adalah empati, refleksi diri, dan kepekaan sosial. Nah, ini yang nanti akan coba kami masukkan ke dalam perumusan kompetensi dasar dan indikator. Seperti yang kami sampaikan, kami memang baru ini yang bisa kami buat sampai saat ini, dan masih kami berusaha untuk mencoba memasukkan kerangka draft dokumen kurikulum yang disampaikan ini. Nanti kita coba aplikasikan dengan apa yang selama ini sudah coba kita buat, dan landasan-landasan yang lain sebagainya itu yang diberikan oleh Pak Heri itu juga sedang coba kami cari literaturnya segala macam supaya nanti bisa kami susun. Progres sementara yang bisa kami laporkan kira-kira seperti itu, Suster, Bapak Ibu. Memang mungkin dibanding yang lain agak tertinggal jauh, tetapi kami tetap berkomitmen untuk bisa membuat ini dan menyelesaikannya sesuai dengan apa yang diminta. Sementara ini yang bisa kami sampaikan, apakah dari Bu Ferry akan ada tambahan, tapi sepertinya Bu Ferry agak kesulitan karena beliau ini sambil jaga tes sebetulnya. Jadi beliau di kelas sedang jaga PAS. Kami ada 8 guru, Bapak Ibu, dan untuk PAS ini ada 8 kelas, maka habis gurunya, hanya tinggal saya yang ada di kantor guru. Mungkin kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada masukan dan lain sebagainya, kami sungguh terbuka. Demikian, terima kasih, waktu dan tempat kami haturkan kembali kepada Suster. Monggo. Baik, terima kasih Pak Itok atas sharingnya. Mungkin dari Ibu Rini dipersilakan untuk menanggapi. Ya, Suster. Ya. Terima kasih, kita diskusi ya. Iya. Terima kasih kepada teman-teman hari ini 5 teman sekolah Kanisius, Raden Patah, Bu Ikang, Pak Ito, Muntilan, Surakarta, tadi ada Bu Kris, Bu Kristiani, kemudian Bu Ani dan Bu Yeni. Luar biasa, panjenengan sudah melangkah itu lebih maju. Dari hasil hari Sabtu itu sebenarnya saya juga agak terkaget-kaget dengan masukan yang diberikan oleh narasumber. Ternyata kita menggabungkan antara tulisan akademik dengan naskah kurikulum. Sehingga memang pemahaman hari Sabtu itu yang saya peroleh, teman-teman sudah membuat itu sampai dengan naskah kurikulum. Padahal yang diminta itu baru naskah akademik. Dan hari ini ternyata teman-teman KS lebih maju lagi karena apa yang diterangkan oleh Pak Heri itu sudah dibuat. Ya. Padahal menurut saya, apakah Suster juga sama pemahaman saya, itu kita baru menulis tulisan akademik dulu. Yang sumbernya mungkin bisa saya tunjukkan kembali yang terkait dengan ini. Apakah benar ya yang saya bentar.
Yang saya dapatkan, apakah ini benar? Betul, saya rasa. Ya. Kami juga sampai naskah kok. Kelihatannya kita baru sampai ini dulu. Jadi belum sampai ke landasan-landasan. Jadi bertitik tolak pada nilai-nilai spiritual yang bersumber pada nilai yayasan, kemudian nilai santo pelindung, kemudian nilai budaya kita ambil yang 7 dari Kunchornalika itu mungkin yang sesuai dengan sekolah kita apa. Tadi Bu Ani sudah mencoba untuk memahami ini dengan mencari kata ubleng tadi. Dari peristiwa budaya atau budaya yang ada di sekolah kita itu baru kita ambil nilai-nilainya. Yang hari Sabtu ini kemarin kita belum sampai ke sana. Ternyata ini harus masuk. Kemudian masuk ke sini pembelajaran yang terkait dengan abad 21. Jadi landasan-landasan hukum, landasan psikologi, landasan teori-teori pembelajaran itu masuknya nanti di naskah kurikulum, bukan di naskah akademik. Apakah pagi ini kita hanya membatasi bicara dengan naskah akademik dulu, Suster? Kalau ya, artinya teman-teman melangkahnya sudah sampai naskah kurikulum. Jadi yang terkait dengan landasan teori, kemudian landasan psikologi, filosofi itu masuknya ke landasan yang dipakai untuk nyusun kurikulum. Kita baru menyusun tulisan akademik, dan tulisan akademik ini nanti juga diperas lagi. Tidak semuanya kita ambil ketika kita mau nyusun kurikulum, tapi dipadatkan lagi, dimampatkan lagi mana yang kita ambil sesuai dengan draft yang kemarin disampaikan secara cepat oleh Pak Heri. Teman-teman Kanisius sudah baik, luar biasa melangkahnya, tapi nanti ketika kita mungkin baru FGD kedua nanti yang tanggal Desember itu mungkin baru melangkah ke kurikulum ya. Kalau coaching ini mungkin kaitannya dengan yang kita pertemuan hari Sabtu kemarin, hari ini kita memilah mana yang harus dimasukkan ke tulisan akademik dan mana yang dimasukkan ke naskah kurikulum. Ya, ya Bu Rini. Yang naskah akademik itu yang kaitannya dengan ini saja. Hanya sampai sini, tidak sampai dengan landasan-landasan. Pemahaman saya seperti itu, Suster. Apakah Suster bisa menambah untuk membuat teman-teman Kanisius lebih yakin lagi apa yang akan dilakukan ke depan? Terima kasih, Suster. Terima kasih teman-teman Kanisius sudah luar biasa. Ya, terima kasih kepada Ibu Rini dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang ada dalam diskusi kita ini. Pertama dalam naskah akademik yang kita gali, kita kan di naskah akademik itu menggali nilai-nilai yang bersumber dari spiritual, kemudian dari sejarah sekolah, termasuk nilai-nilai yayasan dan nilai budaya lokal. Kemudian kita mencoba mengkaji dengan menggunakan 7 unsur kebudayaan Korjoningrat. Nah, setelah kita mendapatkan nilai ini, itu baru nanti kita rumuskan lagi apa yang menjadi nilai inti. Nilai inti, kemudian dari misalnya kita menemukan nilai intinya ada 6, kemudian di naskah akademik kita akan memunculkan keutamaan. Apa nilai keutamaan dari sekolah kita? Kemudian setelah kita menemukan keutamaan, kita akan menarik standar kompetensi dasar, kemudian kompetensi dasar itu yang berpijak pada sikap
bukan pada seperti yang sebagian kemarin itu mengarah pada sebuah mata pelajaran, tidak. Tapi lebih penekanannya pada sikap atau moral yang nanti ujungnya itu outputnya bahwa si anak itu sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, di naskah akademik juga bisa kita memunculkan landasan, tetapi nanti bisa kita angkat juga ke bagian kurikulum, tapi lebih dipadatkan tadi. Sehingga naskah akademik yang kita buat itu kan menjadi fondasi dasar dalam pengembangan kurikulum. Jadi nilai yang ada dalam naskah akademik sebagai nanti akan kita dikembangkan di bagian pengembangan kurikulum. Nah, seperti itu saya mengerti. Tapi lebih pada di naskah akademik itu bercerita tentang nilai-nilai yang dalam petik nilai yayasan, nilai budaya, kemudian nilai-nilai yang digali dari sekolah tersebut termasuk hasil refleksi. Yang kemudian nanti akan menghasilkan nilai inti, nilai keutamaan, dan dari situ, dari setiap keutamaan itu kita akan mencari apa yang menjadi kompetensi dasar. Nah, dari kompetensi itu nanti dikembangkan dalam nanti masuk pada model di kurikulum kita seperti apa mau diterapkan yang inti nilai-nilai yang kita dapatkan dari naskah akademik tadi. Seperti itu yang saya bisa pahami. Hanya itu yang bisa saya tambahkan, Ibu. Ya, sekali lagi kan saya juga belajar, tapi seperti pemahaman yang saya dapat. Oke. Mohon maaf sebentar, saya baterai laptop saya low, saya cas. Sambil menunggu suster, saya ingin untuk yang teman-teman Kanisius, ini kita sudah sampai ke tahap akhir karena tanggal 9 kelihatannya nilai tulisan akademiknya harus dikumpulkan. Saya share dulu. Jadi apakah bisa dilihat? Bisa, jelas Bu. Bisa Bu? Iya. Jelas. Jadi kita tidak sampai ke bagian tulisan atau naskah kurikulum, kita baru ke naskah akademik. Ya. Jadi, jadi tadi kebanteran kan? Iya. Sudah sampai biasa Bu Ani sudah sampai masuk ke pendidikan Katolik itu masih jauh. Lah padahal tugasnya sampai itu loh Bu. Kemarin itu dari draft yang diberikan itu sampai jangan satu dihapus. Ya. Iya eman dia. Jadi berarti tinggal berarti menyempurnakan yang naskah kemarin ya Bu. Ini secara sekolah kita masing-masing sudah. Ya. Kemudian sudah. Ya. Kemudian nilai keutamaan ini kan kita bicara ini sudah. Ya. Kemudian nilai sudah. Ya ini sampai ini sudah. Itu sudah. Sudah. Terus yang belum itu kemarin ini Bapak. Loyola sudah. Tapi diingat di sini untuk yang Petrus Canisius kita harus menunjukkan nilainya. Jadi kan yang di atas itu sejarah hidup Petrus Canisius. Terus kita tarik nilai-nilainya. Di dalam Petrus Canisius itu ada nilai-nilai apa saja. Ternyata pribadi yang cerdas, yang religinya baik, yang penuh perhatian anak dan kaum muda. Ini itu Bu Rini. Ya. Tulisan religinya kayak gini itu Bu. Oh iya. 2.1.4 ya religi ya. Nanti saya betulkan perbalikannya. Ya, yang di LI belakangnya itu yang hilang. Nah itu.
Loyola sudah, tapi ditunjukkan lagi nilai-nilai yang ada dalam diri Santo Ignatius Loyola apakah? Oh, begitu. Ya, dipertajam gitu dah. Ya. Katanya kemarin Pak Eri menukiknya sudah. Pribadi yang reflektif, pribadi yang diskresi, juga pribadi yang berani komit melawan musuh, kebodohan, keadilan. Ini ketemu nilai-nilai Santo kita. Kemudian nilai budaya ini harus diambil Bapak Ibu. Bu Ani sudah menemukan. Ya. Ya, ini dasar teorinya Kuncoro Ningrat. Tapi ini harus salah satu di antara 7 itu harus kita cari. Ya. Kata kemarin Hantaran pengantin dan itu bisa diambil tapi diingat. Dan tari baksodor. Ambil nilai apa yang diperoleh dari budaya yang mau kita tarik. Dijabarkan ya Bu ya. Batik Semarang. Ya. Batik Semarang kita jelaskan dulu batik Semarang itu apa. Terus baru kita tarik nilai-nilainya. Oke. Ternyata untuk membatik itu, proses membatik itu ternyata ada nilai-nilai ini. Ya, sabar. Ya, ketekunan, rapi. Kalau nggak rapi nanti batiknya coret-coret. Ya, Malamnya jeblok itu. Terus ini motif batik Semarang ternyata motifnya tentang alam sekitar. Ada binatang, ada tumbuhan, ternyata flora fauna gitu ya. Iya, nilai peduli kepada alam semesta. Karena ini ada motifnya ayam, kemudian bango, kemudian kupu-kupu, kemudian keindahan flora. Ini juga menjadi motif batik Semarang. Kita uraikan nilai apa yang ada di situ. Kemudian keberanian dan daya juang karena disimbolkan dengan motifnya juga mengangkat kemaritiman karena Semarang dekat dengan laut. Penggunaan warna terang tidak seperti batik Solo atau Jogja yang warnanya lembut-lembut. Batik Semarang itu warnanya kejreng. Jadi ini simbol dari keberanian dan keberanian. Jadi harus diambil nilai dari budaya, kearifan lokal yang kita pilih yang sesuai dengan lingkungan sekitar sekolah kita. Baru setelah itu nilai keutamaan ini tadi Suster menyebut nilai inti dan nilai keutamaan dari atas tadi kita simpulkan atau kita kerucutkan menjadi nilai apa saja yang mau dididik oleh sekolah. Kelihatannya tulisan akademik hanya sampai di sini saja. Ya, kecepatan ya. Melayu semua sprint lah, semua sprint itu. Jangan dibuang, nanti itu berguna. Jadi kita sudah punya referensi untuk nyusun. Ya, Bu. Bu Rini, boleh bertanya, Bu Rini? Ya, monggo Bu Rini. Ini itu untuk kita PPR dan UAP itu kita masukkannya, kita ambil tadi hanya PPI-nya saja. Dan UAP itu masuknya di ini Bu. Itu kan masuk ke Ignatian tadi. Ignatian tadi. Santo Ignatius Loyola. Nah ya berarti masuk PPI itu ya, Ignatian itu Oh. Diskresi, repetisi, fleksi ini kan bagian dari fleksi. Ya, PPR. Jadi yang saya baca kan antara itu Universe Apostolic Reference dan PPI itu semuanya hampir sama nggih Bu. Jadi masuknya ke sini nggih. Nyambung gitu loh nggih. Ya. Iya. Berarti memang sudah majunya sudah mencari literasi terkait dogma-dogma gereja juga sudah dicari. Mumpung ketemu Bu. Teori-teori pembelajaran ternyata juga sudah dicari tadi. Wah, luar biasa. Itu setelah Natalan itu. Begitu nanti saya hanya membantu teman-teman Kanisius agar majunya jangan terlalu cepat. Ya nanti kami perbaiki lagi. Malah nyantai dulu Bu sekarang ya. Bu Rini berarti ini kalau sudah kecepatan hari ini Zoom-nya selesai dong. PR Bu. Masih ada suster ini. Misalnya kita lebih maju, saya rasa tidak menjadi masalah. Akhirnya yang sudah akhirnya nanti kalau sudah kita masukkan tadi nih naskah akademik, tinggal kita pindahkan di pengembangan. Jadi sebenarnya tugas kita hampir rampung kalau begitu ya, karena sudah. Ya betul.
Jadi di naskah akademi itu dia hanya berbasis nilai. Ya. Hanya berbasis nilai saja. Sedangkan teknik-teknik yang akan dilaksanakan di lapangan itu, termasuk teknis pengembangan-pengembangan yang lain itu dipindahkan saja dia ke kurikulum. Jadi tinggal kita angkat saja dia cop. Jadi lebih sebenarnya kalau sudah kita mulai selama ini capek kita mengerjakan mencari sampai pusing. Sekarang ketika kita masuk dalam pengembangan berdasarkan draft yang diberikan, sepertinya kita lebih ringan ya, artinya karena sudah kita kerjakan sebenarnya, tinggal kita pindahkan, jadi agak sudah santai kita ya, yang Kanisius sudah santai ya. Tinggal seperti itu ya, Suster. Iya. PowerPoint yang kemarin diberikan Pak Heri itu ya, itu kan yang draft kurikulum itu, PowerPoint yang dulu disampaikan. Iya, PowerPoint yang hari diberi terakhir materi ya, kita bertemu ya. Itu kan seandainya bisa ditayang. Ya, saya tayangkan ulang mungkin bisa.